Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya kita disandarkan, kita dinisbatkan kita dengan sosok yang paling agung, sosok yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana tidak kita beruntung bahwasannya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah taala sendiri katakan di dalam Al-Qur'an, kalian adalah umat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang mana pekerjaannya adalah memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan mencegah daripada hal yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan terbaik pun disandarkan dengan kita umatnya Nabi Muhammad SAW, seraya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa Ramadan syahr ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi umat yang paling beruntung dengan berbagai macam anugerah yang Allah Subhanahu wa taala sajikan di bulan Ramadan. Berbagai macam anugerah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Di antara anugerah tersebut, tahu apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadr ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Wa zada Nasa'i wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keadaan dia beriman, dia percaya atas janjinya Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpuasa tulus murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang dia bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan dalam keadaan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Dan orang yang mengerjakan ibadah di malam Lailatul Qadar bukan hanya diampuni dosanya yang telah lalu, tapi akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan memenuhi dua syarat ini, iman dan ihtisab, beriman dan dia tulus karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa-dosanya yang telah lalu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya yang telah lalu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mulai lagi hidupnya dia, catatan amalnya dia dari nol. Dari kertas putih yang belum ternodai, yang belum ditorehkan dengan catatan apapun. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Ummu Salamah, Nabi SAW katakan di dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayyum waladathu ummuh. Siapa yang bangun di bulan Ramadan, dia beriman, dia tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan luntur seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibundanya. Ikhwani rahimakumullah, bukan hanya itu, akan tetapi lebih dan lebih lagi, kita mau apa di bulan Ramadan akan diberikan. Bukan hanya sekedar ampunan dosa, kita mau apa di bulan Ramadan akan Allah Subhanahu wa taala bagi. Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita. Kok begitu? Iya. Di setiap malam, dari mulai terbenam matahari sampai terbit subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, akan ada seruan di jam-jam itu, di saat-saat itu, ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syarr agsir. Hei, yang mau kebaikan, yang mau pahala, yang mau anugerah, silahkan ambil sebanyak-banyaknya, jangan tanggung-tanggung. Tapi yang hendak melakukan kemaksiatan, menodai kehormatan bulan Ramadan, kurangi, jangan kita nodai kehormatan bulan Ramadan dengan tingkah laku kita. Bukan hanya itu, dari saat terbenam matahari sampai subuh datang,
Allah Subhanahu wa taala menyuruh, hal min mustaghfir, ada nggak yang mau minta ampun, akan diampuni oleh Allah. Hal min taib, ada nggak yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diterima tobatnya. Hal min da'in, ada nggak yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diijabah doanya. Hal min sa'il, ada nggak yang meminta sama Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan permintaannya. Begitu luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala tuang di dalam bulan yang mulia ini. Itu tadi beberapa anugerah, beberapa contoh anugerah yang Allah Subhanahu wa taala tuang. Kalau kita dapat satu aja dari itu semua, demi Allah, kita akan beruntung dunia akhirat. Kita akan bahagia dunia akhirat, kita akan selamat dunia akhirat. Dan di bulan Ramadan ini, Nabi SAW mewasiatkan, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak 4 perkara. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis yang sangat panjang, Nabi SAW katakan, wastaksiru fihi min 4 khisal. Perbanyak di bulan Ramadan dari 4 perkara. Apa saja 4 perkara tersebut? Khoslatain turduna bihima rabbakum wa khoslatain la gina lakum anhuma. 2 perkara yang membuat Allah Ta'ala ridho kepada kalian, dan 2 perkara yang kalian sangat butuhkan untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan kalian dunia dan akhirat. Fa amal khoslatan, adapun 2 perkara, allatina turduna bihima rabbakum, yang mana 2 perkara ini membuat Allah Ta'ala ridho kepada kalian adalah fasyahadatu alla ilaha illallah wa istaghfiruna, adalah kesaksian kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Dan adapun 2 perkara yang kita sangat-sangat butuhkan adalah fatas'alunallaha al-jannah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, wa ta'uduna bihi minan nar, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka guru-guru kita mengajarkan untuk memperbanyak doa ini. Apa itu? Sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita, perbanyak doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Perbanyak doa tersebut, kita akan bahagia dunia akhirat, kita akan selamat dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang beruntung mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.